Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Cukup jelas suara saya. Ini kok kanan kiri depan isinya ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu jelas suara saya. Saya selalu kalau di Cilacap ngecek suara itu dengan pertanyaan. Jelas suara saya? Kalau jelas jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu kalau jelas jawab dengan jujur, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Setuju. Oh, berarti jelas. Untuk bapak-bapak jelas suara saya? Kalau jelas jawab dengan jujur, jangan ada ketakutan kepada siapapun. Gak usah mulai kanan kiri depan, pokoknya jawab dengan jujur dari hati yang paling dalam. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Kalau TNI Polri tak setuju sekarang, tapi di rumah Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa alamah. Wa qala aidan, masalul ladzina yaqrabahu wal ladzina la yaqrabahu kama salil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Sadaqallahul adzim wa sadaqal karim. Wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Ibu Lurah Sidang Negara beserta jajarannya, sehat selalu Bu Lurah. Lurah itu kalau ngolu harus ngarah-arah ya. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas Sidang Negara. Yang saya hormati dari Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap, Yayasan Siaga Peduli Cilacap, Ketua RW 15 Sidang Negara, para Ketua RT, dan juga yang Kiai saya hormati Romo Kiai Haji Sahlan Nasir Esa, yang saya hormati Ustadz Khairuddin, yang saya hormati dari PMT Al-Ikhwan Cilacap, yang saya hormati dari Ketua PKMM Sidang Negara Barat, takmir masjid, musola, jamaah sekalian, semuanya hadir. Nanti pokoknya ini difotokopi aja ini semua yang tertulis ini semuanya saya hormati. Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berikan keberkahan hidupnya. Yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang dari sini diberi kesembuhan. Yang mendahului pulang sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan
anaknya tambah banyak. Ini baru saya mau mulai, sudah mulai ada yang keluar sana itu mau pipis. Ibu-ibu yang pulang sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Jadi pulang langsung berdiri langsung duduk lagi. Dibaca ngantek nasi itu. Yang anaknya nakal-nakal pulang dari sini jadi anak yang soleh dan solehah. Yang keluarganya masih berantakan pulang dari sini jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Ibu-ibu yang masih terbelit utang piutang, yang masih ada tanggungan-tanggungan uang yang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Aminnya kenceng, utangnya banyak, kelihatan seragamnya belum lunas. Pokoknya semuanya hadir, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Keberkahan pertama karena kita hadir di majelis yang paling mulia di dunia. Halo, di mana-mana nggak fokus, nggak responsif. Halo itu jawabannya halo, gitu. Halo, 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 halo. Halo, halo, Saya itu hafal banget Pak Bu, di mana-mana pengajian umum seperti ini. Satu, malas untuk berpikir. Dua, biasanya tidak fokus. Apalagi pengajian banyak anak-anak, ditambah suara orang syukur ayu muda yang ruke ya. Ini ada apa sih? Anjlok. Halo, cek, ya. Semprot mani. Cek, tes ya. Virus. Ikhtiar. Lalu afiyah ba'da yakin. Orang itu kalau sudah punya agama minta sehat. Kesehatan bukan segalanya, tapi segalanya bisa dilakukan kalau sehat, betul nggak? Makanya Rasulullah itu tiap hari selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid. Yang dua, wa'afiatan fil. Setelah minta agamanya lurus, maka minta sehat. Sehat itu diusahakan, salah satunya usaha lahiriah, usaha ikhtiariah. Nek biar nggak kena virus-virus maka disemprot pakai alkohol, pakai sesuatu yang biar nggak ada virus. Yang kedua kekuatan alamiah, pakai obat apapun. Yang ketiga kekuatan ilahiyah, kita mohon sehat karena kesehatan itu dari Allah, betul? Nyatanya orang itu sudah jaga kesehatan tapi masih ada yang kena virus corona, ada nggak? Sudah pakai masker terus ternyata
ternyata juga kena virus. Ada orang yang nggak pernah pakai malah nggak kena virus. Orang-orang edan itu Bu, ngomong edan itu rene sing kena corona. Satu karena rene sing nyedak, dua nggak kena droplet, ya. Tiga malah orang peduli, malah sing nganggo masker terus kena corona. Ada nggak? Nah, karena itu semuanya dari A. Halo. Ibu bapak yang saya muliakan, hari ini patut kita syukuri peringatan tahun baru Hijriah, tapi oleh orang Sinta negara ini dibuat satu pengajian. Serius Pak, seandainya hari ini acaranya untuk hiburan, untuk makan-makan, dikasih delay yang tidak dibuka. Kalau minggu ini malah dibuka di staples mau jadi saya ngerti karpet diwadahi terus diwadahi ya. Ngapain saya jauh-jauh ke sini? Saya ini 5 hari baru pulang haji, belum pernah tidur nyenyak karena masih jet lag, karena beda jam itu. Meskipun haji saya udah haji yang ke-22 sekarang ini. Nggak usah heran karena saya petugas. Haji saya itu haji sokeh, sokongannya wong akeh. Haji itu banyak Pak, haji kosasi karena ongkosnya dikasih. Seperti saya belum pernah bayar haji itu, malah dibayar mahal. Karena bawa furoda, bawa haji plus, malah bayarannya pakai. Ada haji wahyu karena sawahnya. Ada haji abidin atas biaya. Ini langkah haji Ada haji kosgoro karena diongkosi. Biasanya dari TNI, dari Polri, itu nanti ada tugas pengamanan khusus, ada jatahnya. Ada haji Mansur karena halamannya kena. Ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Waktu itu ada. Ada juga haji Abu Rosid Arab budal Urasido. Kenapa? Karena ditipu travel. Ada haji tomat, berangkatnya tobat, pulangnya sebelum haji suka beli nomor, pulang haji langsung jadi bandar. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. 5 hari pulang haji sudah kesana kemari, tiba-tiba tadi malam saya sampai sini jam 3 masuk hotel, jam 4 sudah dijemput, belum sempat tidur, ngisi di Masjid Al-Islam, selesai sarapan belum selesai sudah dijemput lagi ke Al-Islam. Ini tadi saya terapi karena kaki saya itu cedera, jadi alhamdulillah pakai kursi bukan apa-apa, karena saya nggak bisa bersila sementara ini karena kaki saya cedera sudah beberapa bulan. Jatuh dari pesawat, bukan dari pesawat, jadi dari tangga pesawat lah. Berapa bulan yang lalu, saya nggak tahu sebab persisnya, apa karena badminton, apa karena jatuh dari tangga pesawat, karena tiba-tiba pokoknya nggak bisa untuk sila aja yang kanan, untuk bisa atahiyat, tapi ya, kalau dibalik nggak bisa. Karena saya berapa bulan yang lalu haji yang ke-72 tepatnya, ya Pak umroh itu nolong orang yang bawa-bawaan ke kabin pesawat itu banyak sekali, sehingga saya tolong ibu-ibu gemuk begitu rupa, banyak bawaannya. Akhirnya saya bawa, baru tengah-tengah tangga naik pesawat itu jatuh, nimpa saya, barang-barangnya saya, sehingga saya guling dari tangga itu ke bawah, kena barangnya dan kena ibunya itu. Orangnya gemuk, sudah tua. Kalau masih muda saya nikmati. Wis tuwek mambune balsem. Makanya Bu Lurah lain kali kalau ngundang saya itu kalau bisa, satu, duduknya jangan terlalu jauh, mepet sini biar deket. Yang kedua, kalau bisa ya besok kalau undang lagi, yang depan-depan ini yang bening-bening.
tuwek-tuwek mburi kok. Oh, balsem. Wis tuwek mambune balsem. Masyaallah. Wis metik, karena wis ono gigine langsung metik. Masyaallah. Masyaallah. Ini meninggal malah aman gitu. Masyaallah. Sudah meninggal malaikat mau nanya, "Loh, kok belum ada giginya?" Oh, dikira bayi. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saya hormati, saya hargai, saya lock. Saya sekali lagi, kalau ada undangan pengajian ini langsung saya lock, saya agendakan. Andainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada orang-orang cinta negara ini. Dan itu harus saya jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Jenenge Wijayanto maksud dipanggil Jokowi. Ada yang salah dari saya? Bapak Ibu yang saya muliakan, karena disinilah ada keberkahan. Nabi bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu tidak tahu ngapusi, Nabi itu gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu politisi sama pejabat sama negara sama polisi, TNI, lurah gitu biasanya, sama ustadz beberapa, tapi lebih banyak lurahnya daripada. Dulu kampanyenya gimana, setelah jadi ya kita kan Bu, politisi itu dulu janji ning nek wis dadi lah itu karo pilka nek pilek niku nek dadi terus lah ning nek pilkap nek lali iki. Masyaallah. Ibu, Nabi mensabdakan duduk sebentar seperti ini diberkahi, pahalanya melebihi sholat sunnah 1000 rakaat. Yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dia dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang. Satu, kalau saya pesan, kalau cari istri jangan cari yang wanita yang berkacamata, karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah cenderung tidak setia. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana? Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari handphone, tapi untuk nyari HP. Karena wanita sekarang ini sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut wajahnya bersinar memancarkan nur. Bukan wajahnya glowing tapi mainan. Pelakunya ada di situ. Bahkan secara psikologis orang itu bisa dilihat karakternya, itu bisa dari tanda tangan, bisa dari tulisan tangan, bisa dari profil wajah, bisa dari ini. Mohon maaf Pak, Bu, kalau tangan ini sering berair padahal tidak kepanasan, tidak sedang capek, maka itu satu dia kena internis, dua dia narkobawan atau narkobawati. Orang yang biasa pakai narkoba tangannya mudah basah, tangan ini, atau dia punya penyakit internis, atau sedang stres. Nah itu biasanya begitu. Dan itu bisa dilihat secara bahkan garis tangan aja bisa ditebak. Ada yang pengen saya lihat garis tangannya supaya tahu? Ya silakan. Ada ya, satu aja dinaikkan Bu. Ya sudah, saya ingin lihat garis tangannya. Agak megar Bu, agak megar, oke, supaya kelihatan itu. Rapatkan 4, oke, rapatkan semuanya. Tolong kumpulkan semua darah dari sini. Semua darah dikumpulkan ya, lepas. Belum ngumpul. Kencang Bu, supaya nanti lepas. Oke, dengan ibu siapa namanya Bu? Bu Ita. Nah, jangan diulang-ulang, Ita ini. Oh. Ita, itu aja, ulang-ulang.
Sudah nikah ya Bu? Alhamdulillah Ibu sudah laku nikah, alhamdulillah. Berbahagialah orang yang mendapatkan Bu Ita dan berbahagialah anak yang menjadi anaknya Bu Ita. Bu Ita ini adalah ciri punya karakter yang solihah. Bu Ita ini satu, duduknya paling depan itu dihargai, itu sebenarnya sedekah unta, yang belakang sana kayak sedekah telur. Yang telat itu telur aja, telur puyuh kecil itu udah ada ini. Ini di shot pertama. Ini wanita, ciri wanita yang solihah. Pesan saya satu, orang sebaik Bu Ita ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Ada yang salah dari saya? Kenapa? Karena dari garis tangannya kelihatan sekali. Bu Ita ini punya karakter yang kuat. Dia ini orang yang solihah, orang yang taat, orang yang penurut. Suruh gini mau, suruh gini mau, gini mau, suruh gini mau, 2-3 kali mau. Maka ini ciri ahli surga itu orang yang taat. Ada yang salah dari saya? Romo Kiai, mohon maaf. Betul kan? Menurut kan? Suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini. Saya orang ahli psikologi, jadi saya tahu. Coba sebelahnya kurang baik. Ya. Karena nggak nurut. Ya, ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, tempat ini diberkahi sampai orang yang duduk di pengajian seperti ini pahalanya melebihi orang yang takziah ngelayat 1000 orang. Yang saya yakin Romo Kiai aja belum pernah ngelayat sampai 1000 orang. Padahal ngelayat 1000 orang ini kalau dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Ning syaratnya bedino ngelayat. Nggak bedi Pak ngelayat, nggak bedino boleh wong mati. Asal ada bulan dikejar. Durung mati balik meneng. 3 tahun kalah dengan orang yang duduk di majelis pengajian seperti ini. Lagi Nabi bersabda, sebaik-baik orang itu satu orang yang mengajarkan atau belajar mengajarkan Al-Quran. Hari ini kita datang sini bukan untuk klimis lambe ini blenduk wetengi, tapi bagaimana kita mengajarkan nilai Al-Quran. Halo. Adik-adik mainnya handphone di belakang kan. Ayo anak-anak soleh ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Halo. Anak soleh ini anak surgawi semuanya. Ayo berdiri pindah agak di belakang sana biar nggak ramai di depan. Ya ini anak-anak soleh. Nuki mana Nuki? Ada uang 50.000 nggak? 100.000 saya tas kuning ini kasih uang itu suruh boleh kan dan membudi kan udah dibagi-bagi ya bagi-bagi ya duduk di belakang kan duduk di belakang ya karena sejak tadi saya tunggu mana kok ada suara rame terus mohon maaf anak-anak itu kalau diem ini ikut-ikutan maju nih ciri-ciri yang terusnya tapi pindah belakang ya pindah beri ya karena mohon maaf Bu saya halo anak kecil kalau diem terus tuh nggak normal. Tapi kalau yang rame ya nggak normal pengajiannya. Tadi saya lihat kok rame terus ternyata banyak. 1 anak kecil, 2 ibu-ibu. Ibu-ibu itu udah rame karena 1 ayat berkaitan dengan kejahatan mulut pasti untuk ibu-ibu. Yang pengajian bawa tas rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu kalau kemana-mana bawa makanan pasti ibu-ibu. Ibu bapak-bapak nggak ada bawa tas, nggak dunia makanan yang rame pasti ibu-ibu karena ibu-ibu itu kelemahan dan kelebihannya di bidang mulut. Wanita itu mulutnya lebih banyak. Kenapa? Karena diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mangap, merongos apapun orang bilang Hawa itu kan mangap. Beda dengan bapak-bapak. Ini bapak-bapak sejak tadi diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem orang semrongos apapun bilang Adam pasti mingkem. Ayo 1, 2, 3 agak susah muslimat Adam
Ayo adem nganggo helm tuku bayam. Ayo adem helm. Halo. Karena orang itu punya asas halo. Tangan kanan diangkat. Ini biasa, saya itu nguji orang yang biasa ikut kajian saya sama enggak itu kelihatan gerakan kayak saya ajak tadi sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada orang memutar ratusan kali gak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun. Agak condong dikit, tegakkan, kenceng kayak mau copot, kenceng lagi. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, pegang dagu. Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Nah, ibu gini terus belakang. Yang molu orang mudeng. Budene luwih parah pikir olas semua. Mudune digebuk sebelah dagu. Karena apa yang dilihat itu lebih terkesan daripada apa yang didengar betul. Makanya saya kemana-mana, bulurah di mana-mana ngajak foto sejak tadi. Wes foto bareng lagi. Oh semuanya. Kenapa? Karena sering lihat saya di TV. Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Kedua, orang itu mudah ada keterpengaruhan. Maka kalau banyak rame, biasanya ngaji itu sing mengosiji, nek sing mengokeh jadi pengokehan, bukan pengajian. Nah, maka biar tenang dulu, Bapak Ibu semuanya. Inilah keberkahan, karena dari sinilah orang yang paling mulia. Sampai Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Sampai nanti kalau kita lihat Ibnu Katsir itu menafsirkan surat At-Taubah ayat 122, menuntut ilmu itu sama, malah lebih besar pahalanya daripada atau disamakan dengan perang fisabilillah. Satu ketika Madinah diserang musuh, semua orang pergi keluar, maka turun surat At-Taubah 122. Muhammad, jangan semuanya perang. Harus ada sebagian yang menuntut ilmu supaya ilmu itu tidak berhenti, nanti memberitahu yang masih ada maupun yang pulang dari perang. Halo. Maka dikatakan nuntut ilmu duduk untuk snack, ini pahalanya melebihi perang. Enak perang apa enak nuntut ilmu? Enak nuntut ilmu, nunggu boleh samping langsung bismika Allahumma ya. Saya masih di sini, yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Nunduk tak pikir berdoa atau berzikir, memproduksi aqua. Ini saya baru mau saya sana udah bilahi taufik. Udah masih hidup Bu? Masih hidup Bu? Bapak masih hidup? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Agak mikir sedikit, saya akan bicara poin-poin penting gitu ya, biar beda sama mumpuni. Penonton. Iya, karena saya senang dengan mumpuni, karena dulu yang membuka juara satu saya ya. Sebetulnya selain mumpuni sini ada Ulin. Ya, saya Ulin. Ada juga Rahmat dulu. Rahmat sini ya. Ya, Rahmat udah pulang ke Rahmatullah ya. Tahun kemarin nggak lolos, jadi enggak ini. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, betapa pentingnya menuntut ilmu agama sampai-sampai kata Nabi, sebaik-baik tempat adalah masjid.
Dan sejelek-jelek tempat adalah pasar. Waktu itu pasar tempat hiburan, sekarang tempat diskotik. Maka kalau ada orang sering keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Maka orang Sidareja ini baik atau tidak dilihat. Ini Sidareja itu sana sini Sida. Aku tadi ngomong apa? Itu salah. Salah kok ditirukan. Orang Sidanegara ini baik atau tidak dilihat. Orang kalau sering keluar masuk masjid, kata Nabi, saksikan dia orang baik. Maka tugas kita bagaimana memakmurkan masjid. Apalagi mau dibudikan TPQ, karena dengan Al-Quran inilah nanti selamat hidup kita dunia sampai akhirat. Orang sekarang ini kalau nggak bisa matematika, biologi, wah langsung diles. Tapi kalau nggak bisa baca Quran, tenang saja. Nggak naik sekolah, tapi begitu TPQ-nya nggak jalan, nggak pernah diperhatikan. Padahal di akhirat besok yang jadi masalah itu mengenai ilmu agama atau ilmu matematika. Tapi orang guru matematika dengan guru TPQ bayarnya lebih banyak mana? Karena matematika penting untuk di akhirat nanti, ya. Nah, makanya saya senang tadi mau didirikan TPQ. Maka nanti saya berharap kapan-kapan saya kesini TPQ harus sudah makmur, tidak boleh hanya 20. Semua anak-anak ini harus jadi ikut TPQ di sini. Dan sudah dibiayai oleh semuanya. Kenapa? Karena itu yang akan menyelamatkan supaya anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Sesakit-sakitnya orang itu kalau orang itu tidak bisa dihormati, tidak bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Bu, tugas pertama orang itu setelah dia baik kepada Allah, dijaga ibadahnya, yaitu bagaimana birru abaukum tabirrukum abna'ah. Kalau kamu sudah baik kepada orang tua, tugas kamu mendidik anak-anak supaya anakmu baik kepada orang tuanya. Saya selalu mencontohkan anak-anak sekarang itu lebih mendahulukan panggilan handphone apa panggilan orang tuanya. Dipanggil handphone, dah, Masya Allah lari. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang. Tapi handphonenya berdiri langsung lari. Kalau ada orang Sidanegara seperti itu, anak seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu mendahulukan handphone, kamu lainnya dari handphone, mengutamakan handphone, kamu lainnya dari handphone. Handphone itu meteng terus metu kowe. Kalau wajahmu kayak kipet. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36. MC-nya dari mana? Coba browsing dulu sebentar. Terjemahnya saja. 10 hal inilah yang akan berberkahan di tahun baru ini. Kita membuat peringatan. Orang yang ingat akan 10 hal ini seperti orang hidup. Tapi orang kalau nggak ingat Tuhannya, maka kayak orang mati. Kenapa Nabi mengatakan kayak orang hidup, orang mati? Karena orang hidup harganya mahal, orang mati nggak ada harganya sama sekali. Bu, orang kalau hidup harganya mahal. Kalau nggak percaya, silahkan orang Sidanegara ini menghadirkan Raisa, menghadirkan Ayu Ting Ting. Nggak cukup dengan 10-20 juta. Pak, saya ini pernah satu panggung dengan Ayu Ting Ting ini untuk menghadirkan Ayu Ting Ting 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari ceng-ceng mencari alamat palsu untuk menghasilkan Roma Irama yang YouTube-nya banyak yang lihat dengan saya. Yeah. Ada yang lihat saya dengan Bang Haji Roma Irama? Yeah. Padahal itu YouTube 1 jam lebih dipotong saja sama ini. Tapi menang saya apa menang Roma Irama? Roma Irama sampai nggak bisa ngomong, ya gitu je. Bang Haji, masalah. Bang Haji itu dulu nyalonkan presiden tapi nggak jadi karena bersaing dengan Pak SBY, karena mau ngambil istrinya Pak SBY. Amin.
kepingin negara ini toto tentrem kertorajo gemah ripah loh jinawi subur tanpa tinandur mangan rasa jajan meteng rasa nikah Masya Allah. Maka negara ini harus dipimpin oleh, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Senang pengajian iklannya akeh banget. Negara ini kata Ronggo Warsito dalam kitab Jayabaya, yang mimpin harus Noto Nagoro. No itu Soekarno, To itu Soeharto. Harus No Uli Yudhoyono, Sutrisno, Hamengkubuwono, Go Megawati, Ro Amin Rais atau Roma Irama. Harusnya gitu. Noto Nagoro. Tapi nggak diindahkan. Habis Soekarno terus Soeharto, tapi Hartonya kelamaan noto 32 tahun, terus Habibie, nah itu mulai salah. Terus Gus Dur lah jadi salah lagi, nggak sesuai ramalan. Jadi noto biduren, tapi itu hanya ramalan, rane hubungannya. Bapak Ibu yang halo. Maka orang hidup harganya mahal. Mbak Raisa itu diundang ke Jogja nyanyi cuma 6 lagu, 200 juta. Begitu orang hidup. Lesti Kejora itu make up sama saya di Indonesia. Les, kamu paling spektakuler diundang kemana? Maksudnya paling banyak kamu dapat ngejob kemana, paling banyak kamu dapat honor. Kalimantan Ustaz, yang jawab manajernya. Berapa? 600 juta. Sekali datang pagi sama sore nikahan orang yang punya tambang batu bara. Gak usah saya sebut namanya. Yang ngundang Lesti Kejora itu 600 juta sekali datang. 600 juta itu sama dengan gaji Bu Lurah berapa bulan? 600 juta. Gaji dari Polsek berapa Pak? Kapolsek atau dari Koramil berapa bulan? Ya mungkin 2 bulan lah ya, 2 bulan. Sambil 2 bulan sambil jual barang-barang bukti itu semuanya dijual. Ya Pak Lurah ya 3 bulan sambil jual bengkok-bengkok ya. Begitu mahalnya orang hidup, tapi udah mati gak ada harganya. Maka orang yang gak kenal Tuhan, gak pernah ngaji lah, sholawat, somar, atau sholawatan, atau wiritan, atau melebu pengajian, atau melebu masjid, itu kayak orang mati gak ada harganya. Orang Sida negara ini kalau gak ada pengajian, gak pernah melebu masjid, lala, sholawat, somar, eneng ada malah ngeceh khayal sholah yang nonton bola. Toko-toko mati nih kolah, toko-toko mati nih kolah. Orang yang seperti itu kayak orang mati. Orang hidup mahal, begitu mati gak ada harga. Kalah dengan binatang paling kecil, teri kalau udah mati, jenazahnya almarhum teri itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya umroh haji itu nolong jamaah dari Cilacap, dikira nyelundupkan ganja, ternyata bawa sambal teri sama teri, jenazah teri. Tapi walaupun dia lurah, walaupun dia camat, walaupun dia itu ustaz, walaupun dia artis, kalau udah mati hidungnya ada yang mau 300.000. Walaupun dia presiden, walaupun dia menteri, kalau udah mati itu kupingnya ada yang mau 200.000. Paling yang maunya Sumanto dimakani jenazah orang mana itu, orang Cilacap ya, mana itu? Ngapa-ngapa pokoknya tonggolnya Cilacap semati dipangani. Begitu mahalnya orang hidup, tapi kalau udah mati kalah dengan binatang yang paling kecil. Maka
orang mulia ini kalau 10 dalam 100 ketemu dong. Udah dibaca. Pelan-pelan 10 ini dihafalkan. Tugas kita sekarang ini, tahun baru Hijriah ini, 10 hubungan baik ini harus kita jaga. Inilah orang yang bisa menangkap peringatan Muharram ini. 1. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nomor 1, tugas hidup ini adalah bagaimana dia menyembah Allah. Maka tegakkanlah sholat. Gajimu berapa miliar kalau nanti sholat? Sepohon kayu daunnya, buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, walau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Gak ada artinya kalau kamu 1000 tahun hidup, tapi kalau gak sembahyang, gak pernah ke masjid, gak ada gunanya. Orang-orang mau dinyanyi ini tentang sembahyang, jangan sampai kita tinggalkan. Ini tugas pertama. Ini orang mulia sukses hidupnya dunia sampai akhirat. Maka pertama supaya nanti diberkahi hidup kita. Hidup ini yang dicari berkahnya. Bapak Ibu mohon maaf, gaji soseket itu sesasi tidak ada artinya kalau nggak dapat berkah. Gaji ini 50 juta nih anaknya kena narkoba, ulah balik masuk penjara, menghajar anak-anak orang lain 35 hari koma, bujune menter, buawer, cerewet, trigis, makanya banyak tidurnya betang, ngorok, ngetutan, ngelerang, ngantukan, ulah lolo, tulali, opon, nggak tahu mana dagu, mana jidat. Suaminya galak, sudah hilang ketahnya. Bu, jenengan subuh banget neng bojone galak. Sidik-sidik ngajar, sidik mantu sih masalah. Gak ada artinya. Pilih mana? Gaji 50 juta keluarga nggak tenang. Dengan gaji 75 juta, tapi keluarganya tenang. Berkah itu nanti ketenangan hidup. Anak muda dinasihati itu berkah. Istri yang menenangkan itu berkah. Keluarga yang sakinah itu berkah. Kenapa harus sakinah? Karena ciri keluarga yang sakinah yang bawa ke surga itu sudah ada al-jannatu dunal jannah. Suasana surga itu sudah dibangun dari rumah. Baiti jannati, rumah ini surga ini. Gaji berapa miliar, mau apapun, gak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Iya betul? Maka dari rumah, bagaimana hubungan dengan Allah ini dijaga. Nah, jadi inilah pentingnya pertama menjalin hubungan dengan Allah. Ya sholatnya, ya puasanya, ya deresnya, ya sholawatnya, ya wiriknya, ya dikirnya, yang ngaji sama romo kiainya segala macam dijaga. Ini pertama. Yang kedua, 10 ini harus hafal. Semua yang tidak hafal nggak boleh pulang dari sini. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Saya paham ayat ini jauh sebelum nikah sudah hafal, tapi saya paham setelah punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Ada yang salah dari saya? Dan ketika istri saya itu, mobil saya itu 4 rodanya, ya. Ketika istri saya harus keluar negeri, saya paham ayat ini. Mosok 3 anak yang sakit 2. Ternyata kalau anak sakit, orang tuanya ikut sakit, betul nggak? Tapi kalau orang tuanya sakit, anaknya ikut sakit. Maka kenapa setelah bakti pada Allah 14 ayat selalu dihubungkan dengan bakti kepada orang tua? Hati-hati, ini anak-anak. Sekarang ini mohon maaf kita udah bisa bakti, insya Allah yang ada ini nggak ada durhaka pada orang tua. Tapi masalahnya apa kita berhasil didik anak-anak? Kalau tidak mau dimasukkan masjid dari mana?
anak sekarang ini akan terdidik, maka makmurkan masjid, anak supaya bakti pada orang tua. Sampai orang tua itu kadang-kadang anaknya sakit, sampai dia nungguin sampai pagi pada anaknya sudah ngorok, betul nggak? Orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit, sampai saya berdoa, ya Allah, oh yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Tapi ada anak yang mau menggantikan orang tuanya. Orang tuanya udah pikun, ya Allah, bu yang pikun saya saja. Biar orang tua saya jadi polsek, jadi uramil, jadi lurus, ya nggak ada yang mau. Bahkan saya melihat langsung, bu, saya dengan mata kepala saya orang daerah, bu, saya orang desa, saya pernah melihat seorang ibu, anaknya kecil masih pilek, sakit pilek, dia nyedot ingus anaknya. Ada yang pernah lihat? Ada pernah alami? Nyedot umbeli anaknya. Tapi jujur, siapa yang di sini? Siapa yang mau nyedot umbeli bapaknya? Ayo, tunjuk jari. Bapak pilih, Pak, kita sedot umbeli. Ayo, ada yang mau? Dan begitu, mohon maaf, anak kita itu di tengah malam ngompol, pipis, dibersihkan dengan sabar. Kadang-kadang diompol malah, oh bagus, tenang, pinter, tenang, pinter deh, padahal yang ngompol. Tapi begitu orang kita yang sakit, pilih bayar perawat untuk membersihkan, betul nggak? Maka hati-hati kepada orang tua. Orang tua itu ridho Allah pada ridho orang tua, murkanya Allah pada murka orang tua. Maka Sidarja ini dengan Muharram 1 Sida negara. Sida negara, cilik kok negara. Sida negara. Ya udah, kampung ini gitu aja lah. Ya biasanya Sida itu dengan reja. Negara itu Indonesia cuma satu ini, Sida negara itu. Ya. Kalau Jati negara lah itu oke, negara itu ya. Sida negara ini, mohon maaf, nanti akan diberkahi oleh Allah kalau satu, hubungan dengan Allah, dua, perbaiki dengan orang tua. Orang tua ada tiga, satu orang tua kandung, dua mertua, tiga orang pejabat, Pak Kuramil, Pak Polsek, diajari. Padahal anak sekarang ini berbahasa halus kepada orang tua aja ada susah. Betul? Kali anaknya dia, bapaknya dia itu lidahar, malah bengak-bengok. Pak kon mangan buhe. Bapaknya suruh makan biuni, maksudnya. Dipangan tenan malah ini masalah. Bagaimana kita ini luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Jadi satu, ajari akhlak yang mulia pada anak-anak kita, karena nanti itu jadi tanggung jawab kita. Bu, yang namanya jariah kalau anak-anak kita soleh, sehingga nanti setor doa dulu. Mudah-mudahan anak-anak di sini jadi anak-anak yang soleh dan solehah semua. Tapi jangan mimpi anaknya soleh dan solehah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solehah dulu. Betul? Karena anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Mugandul, Kauka, Gentayangan, Dinyali, dan Lucu sangat tergantung pada orang tua. Maka jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kita. Anak-anak bapak rajin naik masjid, anak bapak ibunya rajin ngaji, insya Allah anak-anaknya juga soleh dan soleh. Yang kedua, yang ketiga, karib kerabat. Karib kerabat. Kenapa kita harus baik dengan karib kerabat? Karena agama dan budaya itu kita dapatkan dari pakde, budi, semua internasional, nilai-nilai budaya ada di situ. Kenapa agama dan budaya? Karena agama tidak cukup kalau tidak lihat budaya. Budaya tidak ada agama sesat. Maka jangan mengecilkan budaya, tapi jangan tinggalkan agama. Agama itu pokok, tapi harus lihat budaya. Bu, Bapak, nek ten Arab niku nek menghormati wong tua niku pegang jenggot. Ya saya kif halal. Gimana kabarnya? Itu menghormati, bagaimana dia mengakui kedewasaannya sudah pakai jenggot. Ya saya kif halal. Orang Semarang apapun pegang jenggotnya, ya saya kif halal. Wis itu semuanya. Oh, itu. Masya Allah, alhamdulillah bikhair. Itu bagus, tapi jangan dilakukan di sini.
ketemu Pak RTP kabari pak mantem isisan. Di Arab orang itu megang kepala orang nggak apa-apa, anak kecil. Jadi kalau di Arab kita umroh, haji, lungguh, cah cilik Arab mau ke depan kok megangin kepala kita. Karena kemarin salah satu jenderal Purnawirawan itu jenderal itu marah-marah gara-gara anak kecil itu mau maju itu dua orang itu megangin kepala jenderal-jenderal nih. Di sana nggak apa-apa, yang penting tidak pegang ini bokong pantat ini. Di sini kalau dinasihati nunduk, tapi kalau di Sumatera Barat enggak. Dinasihati nunduk, lihat wajah bapak. Supaya apa? Supaya dia itu, mohon maaf, halo? Supaya dia perhatian. Tapi nek neng Cilacap dinasihati, lihat wajah bapak, tak culek matamu. Wani ya. Satu kepada, yang ketiga kepada kerabat. Maka tolong ajari agama dan budaya. Bu, begini ini baik, tapi di Pakistan ini jorok. Mohon maaf, di Australia itu gini ini jorok. Di sini nggak masalah. Di Jawa itu Ontosino, Kuku Bima, Werkudara. Oh iya Bu, gimana ya Bapak saya? Gini ini nggak baik. Tapi di Amerika patung Liberty itu gini. Itu budaya. Tapi yang Cilacap, Pak, buku, ibu aja kan kurang ajar. Nah, itulah pentingnya budaya. Yang keempat, anak yatim. Anak yatim. Kalau pengen berkah, maka inamatun soruna watur zakuna watur hamuna gitu abaikum. Berkah di sita negara ini, diberi pertolongan Allah di sita negara ini, dan dikasih sayang Allah kalau peduli pada anak yatim. Saya termasuk orang yang sangat peduli pada anak yatim. Semua hasil dari teaching, training, syuting, semuanya saya serahkan kepada anak yatim. Karena istri saya yatim. Hari ini kita akan bangun TPQ, maka tolong itu diedarkan semuanya, jangan digerakkan sebelum diisi. Mana? Semuanya pasukan impak dulu, kita break 2-3 menit. Mana kok cuman satu itu aneh. Yang lainnya mana? Ayo diedarkan. Ada sholawat? Tadi ada tim sholawat nggak? Ayo sholat dulu. Kita break dulu sholat. Itu sambil diedarkan itu. Mana? Semuanya dikeluarkan sekarang. Sudah keluar di sini. Ayo langsung tim selawatnya, ayo langsung sini. Ayo selawat yang semuanya bisa aja, mau selawat badan apa selawat? Ya. Ayo langsung. Satu, kunci keberkahan malam hari ini
Kuncinya satu, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Kedua, kepada orang tua. Ketiga, pada kerabat. Keempat, kepada anak yatim. Yang kelima, orang-orang miskin. orang miskin. Karena kalau hanya yatim, Pak Prabowo pun yatim, Jokowi juga yatim, siapa lagi, Ganjar juga yatim, siapa lagi, Anies juga yatim, siapa lagi, Erick Thohir yatim piatu. Tapi jangan pada itu, yang miskin. Jadi anak yatim yang miskin. Yang keenam dan tujuh sekalian, Tetangga dekat dan tetangga jauh. tetangga dekat, tetangga jauh. Bu, dengerin Bapak, ayat ini tidak bicara tetangganya itu Nasdem apa PDIP apa Golkar atau PKS, gak peduli, yang penting tetangga. Ayatnya jelas, tetangga. Kalau kita kebakaran, yang nolong tetangga apa pimpinan partai? Kalau tetangga, kalau kita kebakaran, yang nolong itu anggota dewan apa pimpinan partai apa tetangga? Maka kalau nolong nggak usah lihat suku, ras, agama. Kebakaran PDP tok, P3 biarin, PKB tok, jangan. Tetap kita tolong, iya benar. Nek wong pisan tolong aja, rasa ditilingi. Ayo. Bantuan napas. Wis tuwek, nganggo selang wae. Aja. Mosok wis kecelakaan, aduh tolong, wis arep mati, aduh tolong. Sebentar, kamu Jawa, Sunda, dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Islam apa Kristen apa Hindu, aduh Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko. Masya Allah itu AHY bikin lebaran ini sosok Rebo. Masya Allah taruhnya 20 apa 20 itu Masya Allah pilih Jokowi apa Prabowo apa harus muncul dari tolong. Sanggup ya berbuat baik kepada tetangga. Nanti iman hilang bukan karena nggak sholat, nggak puasa. Sholatnya sampai jidatnya hitam, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia INS AG sarjana alam goib. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Mau main Mekah, kecep. Tapi kalau dia tidak baik dengan tetangga, final. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaro. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia menghormati tetangga, menghormati tamu. Yang kedelapan, Teman sejawat. teman sejawat. Karena kita timbek ini, kita ini mohon maaf, ini semuanya adalah pertemanan. Kita bisa nyaman karena ada polisi, ada TNI. Coba kita sehari aja nggak ada polisi di Indonesia, kacau dunia ini. Nggak ada tentara, langsung serangan dari sana sini. Mau ada tentara aja itu, ini ada orang nawar pilot ditahan aja jalur 1 miliar berapa miliar. Kenapa? Karena semuanya harus sinergi, semuanya. Karena kita bisa nyaman, aman karena teman sejawat. Baik. Berikutnya, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, giliran Ibnu Sabil lagi terjemahkan. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Kalau ada orang Jogja ke Cilacap itu Ibnu Sabil. Nopo Romo Kiai Murjadu. Ibnu Sabil itu nopo? Tiang dalam perjalanan. Nek eneng tamu diantar, dijemput, dikai oleh. Paham kan? Dibaleni Ibnu Sabil. Nomor sama apa? Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil apa Pak? Orang dalam perjalanan. Jadi nek wong Yogya nang Sidanegara itu Ibnu Sabil. Diantar, dijemput, ditukoke tiket, dikai oleh. Paham kan? Ibnu Sabil. Terakhir yang nomor 10, Hamba sahaya yang kamu miliki. anak buah. Pemimpin harus baik kepada rakyatnya, pemerintah dengan rakyat, pimpinan dengan karyawan, lurah karo RT RW ini, RT RW karo rakyat, atasan dengan bawahan, manajer dengan karyawan.
nggak ada bawahan, kacau, betul? Bawahan penting, nggak ada atasan, kacau. Bapak mau hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan? Ayo, saya sok metu kabeh nganggo atasan, nganggo bawahan. Dua hari sok lonteng, lato-lato, tek. Ibu-ibu hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Ayo sisuk, isu langsung hanya pakai bawahan, ranggo atasan. Ayo metu bareng. Diturke cah cilik-cilik, lato-lato, Inilah 10 hal. Siapa yang hafal 10 tunjuk jari, tak kasih hadiah uang tunai. Ayo, 10 ini hasil dari pengajian. Ben mengaji ini hasil. Anisa ayat 36. Ayo tunjuk jari 10. Nek hafal 10 1.000, nek omong 5 mau 50.000. Nek siji mau 10.000. Ayo 10 perbaiki hubungan. Enggak ada yang ya wis. Ya. Padahal tak kayak 1.000 nek hafal. Ayo. Hafal kamu. Mau dibilang kasih wajib di PHP tak kira tak siapin duit saya ketemu adalah baik. Diulang dari awal sampai akhir. Inilah hasil pengajian kita. Mohon maaf jam 10 saya sudah sampai stasiun Kroyabu, padahal ini masih ada dicor, masih ada itu. Jadi nuwun sewu, ini kalau di TV udah tangan 3 kali saya udah pun sampai ketemu nanti di Indosiar, sampai ketemu di iNews, di TV One, nggak usah dihitung, itu rezeki saya, mau itu rezeki saya. Di Baleni dari awal sampai akhir 10 hal ini yang diperbaiki dalam memperingati tahun baru Hijriah ini, ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya Ya, satu dengan satu apapun. Ya. Berbuat baiklah kepada orang tua, 3 karib kerabat, ya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba ya sahaya yang kamu miliki. ya. Kalau 10 ini dijaga, karena kalau nggak di 10 nggak jaga, itu bentuk kesombongan. Maka ditutup ayat itu. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, orang yang sombong adalah orang yang batal hak wa tunas, lupa hubungannya dengan Allah dan sudah merendahkan manusia, tidak merasa hubungannya baik kepada manusia. Maka hablum min Allah dan hablum, inilah hasil dari tahun baru Hijriah ini, hijrah menuju perbaikan kita kepada Allah, makmurkan masjid, hidupkan TPQ, semuanya. Pastikan saya besok kesini lagi, TPQ-nya sudah jadi. Oke, saya rasa itu saja. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Di sebelah sana ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Dari belakang ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya rasa itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Saya kalau ada sasa sudah ngatur munamuni kan buatan meramai kali lalu lumutring samudra sami kupat tujuh santen menawi lepat. Ya, saya rasa itu saja. Sekalian tuh Doanya Romo Kiai itu nggak masuk dalam kontrak. Jadi menurut saya harus segera meninggal dunia. Meninggalkan, tolong disiapkan mobilnya. Nuwun sewu. Ini saya fotonya sekali saja saya duduk situ di foto bareng di sini. Kameramen saya duduk sini buat kami, terus saya pamit. Nuwun sewu. Jadi jangan satu-satu sampai besok pagi nggak selesai. Kameramen mana kameramen? Ya, siapkan itu. Saya duduk di dekat Pak Kiai situ, di foto dari sini, di Pak Bunga itu dari sini, di sini. Oke, lalu jangan kemana-mana, saya foto. Habis itu Romo Kiai akan mimpin doa kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini panitia sekalian foto dulu di sana. Oke, silakan panitia. Panitia siap dulu ini, yang sudah siap di situ. Panitia siapkan ini. Panitia disiapkan. Biar nanti Pak Ustadz dengan Pak Yai dengan zaman di ujung sebelah barat. Monggo silakan. Panitia di sini langsung, panitia langsung nih.
masuk. Yang merasa panitia yang ujung sebelah utara. Ya. Ke ya. Pelura. Panitia di sini nggak usah bergerak, nanti bubar. Ya. Ya selesai panitia. Nah. Yang sebelah utara tenang saja, nggak usah bergerak di situ aja, nanti Ustadz akan ke sana. Ya, Ustadz dari situ, duduk aja. Ya, Pak Ustadz sebelah sini juga pengen. Pak Ustadz di sebelah selatan. Ya, situ dulu. Pak Ustadz yang di sebelah selatan ini, ya kasih jalan, tolong program kasih jalan. Ya. Pak Ustadz sebelah sini, Pak Ustadz. Ini Atro juga pengen foto. Pak Ustadz sebelah sini nih. Ya, ini Pak program sih foto dulu. Jangan langsung dibawa ke sana. Programnya malah ikut foto. Tolong kasih jalan. Ini ibu-ibu sebelah sini. Kamu yang sudah foto sudah Pak. Ya. Sebelum ditutup, Bapak Ibu jangan mundurin. Silakan Pak Ustadz, Pak Yai Sahlan Nasir, monggo diaturi doa. Pak Yai Sahlan, monggo Pak Yai. Terima kasih